Film Korea ini menceritakan tentang seorang detektif yang mengejar pemuda pendiam yang tiba-tiba berubah menjadi pembunuh berantai. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan 3 pemuda yang sedang bermain batu gunting kertas di sebuah restoran. Mereka tampak senang, tapi pelayan restoran yang bernama Kyujong tiba-tiba mendekat dan langsung menikam salah satu pemuda itu. Aksi Kyujong itu terekam CCTV, dan sekarang seorang detektif bernama Sondu yang bersama rekannya langsung menunjukkan rekaman itu ke ayahnya Kyujong. Rekannya Sondu menjelaskan bahwa 3 pemuda itu sebenarnya teman kerjanya Kyujong. Kyujong bekerja paruh waktu di restoran itu, tapi si ayah mengaku baru mengetahui hal itu. Sondu lalu menerima telepon dari rumah sakit bahwa pemuda yang sebelumnya ditikam oleh Kyujong rupanya masih selamat. Rekannya Sondu jadi minta si ayah menghubungi jika mengetahui soal keberadaan Kyujong, dan si ayah pun berjanji akan menghubungi. Sondu pergi bersama si rekan, tapi si rekan merasa ayahnya Kyujong seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dugaan tersebut rupanya benar, karena si ayah ternyata memang diam-diam menyembunyikan Kyujong. Si ayah masih yakin Kyujong tidak mungkin melakukan kejahatan, karena ayah sangat tahu Kyujong adalah anak baik. Dulu Kyujong bahkan tidak berani membunuh serangga, jadi si ayah yakin Kyujong pasti tidak sengaja melukai temannya. Sondu pun ingin kembali dan menangkap Kyujong, tapi si rekan melarang dan menyuruh Sondu minum obat. Sondu ini baru pulih dari operasi, jadi si rekan melarang Sondu menjalankan tugas lapangan. Si ayah kini langsung menyuruh Kyujong cepat kabur, tapi Sondu yang kembali bersama rekannya langsung mengejar Kyujong. Si rekan sempat hampir berhasil memborgol Kyujong, namun Kyujong berhasil mengalahkannya. Sondu pun langsung mengejar Kyujong dan menghajarnya, tapi Kyujong tidak bisa ditumbangkan semudah itu. Kyujong masih memberikan perlawanan dengan mengincar dada Sondu, sampai membuat Sondu akhirnya terjatuh terbaring lemas. Kyujong pun bergegas pergi, hingga si rekan yang panik melihat keadaan Sondu akhirnya langsung membawa Sondu dengan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, si rekan langsung menjelaskan semuanya ke si dokter, tapi dokter lebih penasaran dengan bekas jahitan di dada Sondu. Si rekan pun menjelaskan bahwa 5 tahun lalu Sondu pernah melakukan transplantasi paru-paru. Dokter menanyakan siapa koordinator transplantasinya, hingga setelah itu koordinator transplantasi yang bernama Shin akhirnya datang. Shin jadi kesal dengan si rekan karena masih membiarkan Sondu bertugas di lapangan, tapi si rekan menegaskan bahwa Sondu sendiri yang ngotot ingin tetap bertugas di lapangan. Dokter yang sudah memeriksa memastikan Sondu akan baik-baik saja, jadi si rekan minta Shin tidak khawatir. Kyujong juga ternyata berada di rumah sakit, tapi ia memilih kabur lagi menaiki taksi. Supir taksi yang melihat Kyujong minum obat jadi prihatin, karena Kyujong masih muda tapi sudah sakit-sakitan. Kyujong pun jadi menatap si supir, membuat supir terdiam dan takut. Setelah itu Kyujong ke minimarket dan memperhatikan seorang pekerja wanita, sementara Sondu yang baru membaik langsung ingin kembali bertugas. Si rekan yang melarang tidak Sondu dengarkan, karena Sondu ingin segera menangkap Kyujong. Si rekan mengaku sudah minta semua rumah sakit agar menghubungi mereka jika Kyujong muncul, dan sekarang mereka akan menginterogasi 2 pemuda temannya Kyujong. Saat tiba di kantor, rekannya Sondu langsung menanyai 2 pemuda, dan 2 pemuda itu mengaku masih sangat syok mengingat perbuatan Kyujong. 2 pemuda tidak menyangka orang pendiam seperti Kyujong berani menikam temannya, tapi si rekan yakin pasti ada sebab yang membuat Kyujong nekat melakukan hal itu. Si rekan ingin tahu apa yang para pemuda bicarakan sampai membuat Kyujong tersinggung, dan si rekan ingin 2 pemuda menjawab jujur jika memang tidak ingin masuk penjara. 2 pemuda jelas tidak terima karena si rekan memperlakukannya seperti tersangka, padahal mereka jelas-jelas hanyalah saksi. Sondu pun jadi mengungkit catatan kejahatan yang sebelumnya sering dilakukan oleh 2 pemuda, jadi tidak ada alasan baginya untuk memperlakukan 2 pemuda sebagai saksi. Sondu minta 2 pemuda jujur jika tidak ingin dipenjara, hingga 2 pemuda akhirnya menjelaskan bahwa malam itu mereka hanya membicarakan pacarnya Kyujong. Pacarnya Kyujong adalah pekerja paruh waktu di minimarket, dan malam itu mereka hanya bertanya-tanya mengapa si pacar mau menjalin hubungan dengan Kyujong. Tapi Kyujong malah tersinggung hingga akhirnya menikam teman mereka.
Sirekan pun menanyakan mengapa malam itu para pemuda memainkan batu gunting kertas, dan dua pemuda mengaku permainan itu hanya untuk menentukan siapa yang akan mentraktir. Dua pemuda yang mengaku sudah jujur langsung pergi, hingga tak lama Sirekan mendapat kabar soal Kyujong dari rumah sakit. Kyujong ternyata pernah melakukan transplantasi jantung, hingga Sondu yang mendengar itu jadi minta Sirekan menghubungi Shin. Shin rupanya kini sudah berada di rumah sakit, dan saat menanyakan keadaan Kyujong, perawat bilang kondisi Kyujong kurang baik. Perawat mengantar Shin ke bangsal Kyujong, tapi Kyujong ternyata sudah menghilang. Setelah itu Sondu tiba bersama rekannya, dan Shin langsung mengajak mereka melihat rekaman CCTV saat Kyujong kabur dari rumah sakit. Kyujong terlihat kesakitan di rekaman itu, membuat Shin jadi mencemaskannya. Sondu pun minta Shin menjelaskan soal Kyujong, dan Shin memberitahu bahwa 5 tahun lalu Kyujong pernah melakukan transplantasi jantung. Shin menyesal saat tahu Kyujong menyia-nyiakan kehidupan barunya dengan melakukan kejahatan. Sondu lebih ingin tahu siapa yang memberi donor jantung untuk Kyujong, tapi Shin tidak bisa memberitahu karena informasi pendonor harus tetap dirahasiakan. Shin minta maaf dan ingin pergi, tapi menurut Sondu, jika Shin memang peduli dengan Kyujong, Shin harusnya memberitahu semua informasi soal Kyujong. Jika Kyujong dibiarkan, Sondu yakin ada lebih banyak korban, hingga Shin pun akhirnya memberitahu bahwa sepertinya tubuh Kyujong menolak jantung barunya. Shin mengungkit tentang seorang pembunuh berantai bernama Kang, dan Shin jujur bahwa jantung yang ditransplantasikan ke Kyujong adalah jantung milik Kang. Paru-paru yang ditransplantasikan ke Sondu juga sebenarnya milik Kang, hingga si rekan yang mendengar itu tidak percaya karena tidak mungkin Sondu mendapat donor paru-paru milik seorang pembunuh. Shin meyakinkan memang begitu kebenarannya, karena jika waktu itu paru-paru milik Kang tidak ditransplantasikan ke Sondu, Sondu pasti sudah mati. Paru-paru milik Kang bisa didonorkan ke Sondu karena memang perintah dari ibunya Kang sendiri, sebab ibunya Kang hanya ingin paru-paru anaknya didonorkan ke Sondu. Sondu pun ingat bahwa dulu saat ia sedang mengintai rumahnya Kang, ibunya Kang tidak mengusirnya dan malah memberinya makanan. Shin mengaku sebelumnya sering dihubungi ibunya Kang yang minta dipertemukan dengan Sondu, tapi Shin tidak bisa memenuhi keinginan itu karena yang berhak memutuskan adalah Sondu. Setelah itu Sondu pergi seorang diri, dan ia kembali teringat saat dulu dirinya memburu Kang. Dulu Sondu dan rekannya terus mengikuti ibunya Kang hanya agar bisa diberitahu keberadaan Kang, tapi ibunya Kang tetap mengaku tidak tahu keberadaan Kang. Sondu akhirnya memberitahu bahwa Kang sudah membunuh 2 orang, hingga si ibu akhirnya menyuruh Sondu datang ke rumahnya tengah malam. Si ibu akan menyuguhkan makanan hangat ke Kang untuk yang terakhir kali, jadi setelah itu Sondu bisa datang untuk menangkapnya. Sekarang Sondu sudah tiba di rumahnya Kang, dan ia mengingat lagi bahwa dulu saat dirinya siap menangkap Kang setelah Kang makan masakan terakhir ibunya, Kang ternyata malah kabur. Sondu dan rekannya pun langsung mengejar Kang, sampai saat di lokasi penuh lumpur, Kang berhasil menjatuhkan rekannya Sondu. Sondu akhirnya 1 lawan 1 dengan Kang, namun saat berhasil menyudutkan Kang, Kang malah mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Sondu. Sondu pun terjatuh, hingga si rekan yang tidak tinggal diam akhirnya langsung menembak Kang. Nah sekarang Shin melihat sebuah video pertemuan antara keluarga pendonor organ dan penerima donor yang penuh haru. Shin lalu membaca berita tentang Kang di internet bahwa Kang adalah pemerkosa sekaligus pembunuh. Shin lalu mencari tahu lagi apakah sikap dan kebiasaan dari pendonor organ bisa pindah ke penerima donor. Di sisi lain, Sondu dan rekannya kini mengawasi ayahnya Kyujong di tempat kerjanya. Si rekan lalu menanyakan apa yang dirasakan Sondu, karena Sondu dan Kyujong sama-sama ditakdirkan menggunakan organ milik pembunuh. Tapi Sondu merasa biasa saja, hingga kemudian ayahnya Kyujong muncul dan langsung minta maaf. Sebelumnya si ayah terpaksa menyembunyikan Kyujong karena tidak ada orang tua yang siap menyerahkan anaknya ke polisi. Si ayah masih percaya Kyujong anak baik, meskipun ada bukti video Kyujong melakukan kejahatan. Si ayah memberitahu bahwa Kyujong baru mendapat donor jantung di usia 18 tahun, dan setahun kemudian Kyujong baru bisa berlari. Setelah waktu berganti, Kyujong mengirim pesan ke pacarnya lewat telepon umum dan mengajaknya ketemuan.
Si pacar pun pergi sambil diikuti 2 polisi yang menyamar. Hingga saat sudah dekat di lokasi pertemuan, si pacar langsung berlari. 2 polisi yang kehilangan jejak akhirnya pergi, dan si pacar yang sudah bertemu Kyujong langsung minta penjelasan tentang rekaman Kyujong yang menikam temannya. Si pacar merasa Kyujong bukan seperti orang yang ia kenal, tapi Kyujong akan menjelaskan semuanya nanti. Alasan Kyujong mengajak bertemu karena ingin berjaga-jaga, namun saat si pacar bertanya apa maksudnya, Kyujong malah langsung pergi. Di sisi lain, satu pemuda temannya Kyujong kini dipecat bos restoran tempatnya bekerja karena sering terlambat. Si pemuda yang tidak peduli langsung pergi, hingga Kyujong pun langsung mengikuti. Si pemuda yang awalnya sedang asik sendiri berubah panik saat melihat kedatangan Kyujong, dan tanpa banyak omong, Kyujong pun langsung menghajarnya. Kyujong menyuruh si pemuda minta maaf, hingga si pemuda pun minta maaf atas ucapan mereka di restoran malam itu. Mereka hanya memuji pacarnya Kyujong yang sangat cantik, dan mereka bisa mengatakan itu karena sedang dipengaruhi alkohol. Si pemuda juga mengaku sudah minta maaf ke pacarnya Kyujong, tapi Kyujong malah langsung menjerat leher si pemuda dengan tali jemuran. Si pemuda jelas berusaha berontak sekuat tenaga, tapi Kyujong yang lebih kuat akhirnya bisa membuat si pemuda berhenti bernafas. Singkatnya, Sondu, polisi dan tim forensik mendatangi TKP. Si rekan pun makin tidak paham dengan Kyujong yang kini tiba-tiba bisa berubah menjadi buas, padahal sebelumnya para pemuda bilang bahwa Kyujong anak yang pendiam. Si rekan yakin pasti ada perkataan para pemuda yang membuat Kyujong sangat marah. Hanya saja 2 pemuda yang sebelumnya mereka interogasi tidak mau berkata jujur. Pemuda pertama yang ditikam kini masih dalam keadaan koma, dan pemuda kedua baru saja dibunuh oleh Kyujong. Kini yang tersisa hanya pemuda ketiga. Hingga di hari berikutnya, Sondu dan rekannya pun berpapasan dengan pemuda ketiga yang kebetulan sedang mengantar makanan. Si pemuda pun dibawa ke ruang interogasi, dan rekannya Sondu langsung memberitahu kabar soal temannya si pemuda yang baru saja mati. Jika si pemuda ingin ditolong, si rekan minta si pemuda jujur, hingga si pemuda akhirnya menjelaskan bahwa mereka sebenarnya punya kelompok perkumpulan para pekerja paruh waktu. Mereka berkumpul seminggu sekali untuk membicarakan keluhan mereka selama menjadi pekerja paruh waktu. Mereka pun mencoba mengajak Kyujong ke pertemuan itu, tapi karena Kyujong menolak, membuat mereka jadi membenci Kyujong. Kyujong yang mungkin tidak senang akhirnya melakukan kejahatan kepada mereka, tapi si rekan yang mendengar itu tidak percaya. Sondu masih penasaran mengapa si pemuda memainkan permainan batu gunting kertas, tapi si pemuda meyakinkan bahwa tujuannya memainkan itu karena untuk menentukan yang kalah harus mentraktir. Sondu yang tahu si pemuda masih berbohong, jadi yakin si pemuda pasti akan menjadi korban selanjutnya. Tapi dengan sombongnya, si pemuda meyakinkan bahwa ia bisa melindungi dirinya sendiri. Si pemuda yang kesal waktu kerjanya terbuang di tempat itu jadi langsung pergi, dan Sondu minta rekannya membiarkan karena si pemuda sudah bilang ia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah itu, si pemuda lanjut mengantar makanan. Ia masuk ke hotel, tapi Kyujong yang ternyata ada di sana langsung menarik si pemuda. Si pemuda pun minta Kyujong untuk melupakan perkataan mereka malam itu, karena yang mereka katakan hanyalah candaan saat mabuk. Jangan sampai pertemanan mereka rusak hanya gara-gara seorang wanita. Hingga Kyujong yang tahu si pemuda masih tidak merasa bersalah, akhirnya langsung menyumpal wajah si pemuda dengan handuk dan menghajarnya. Nah, jadi malam itu 3 pemuda sebenarnya berkumpul di restoran tempat Kyujong bekerja. Mereka mabuk, dan satu pemuda yang baru habis beli rokok di minimarket langsung mulai membahas soal pacarnya Kyujong yang bekerja paruh waktu di sana. Menurutnya pacarnya Kyujong sangat menggoda, dan ia sangat ingin menidurinya. 2 pemuda pun ingin ikut meniduri pacarnya Kyujong, dan untuk menentukan siapa yang duluan, mereka pun jadi memainkan batu gunting kertas. Kyujong yang mendengar pacarnya direndahkan jelas tidak terima, hingga ia pun langsung menikam pemuda yang pertama kali merendahkan pacarnya. Sekarang Kyujong juga sudah membunuh pemuda terakhir, hingga di hari berikutnya, si ayah yang mendengar berita pembunuhan 2 pemuda di radio sangat tidak menyangka. Shin juga tidak habis pikir saat tahu Kyujong pelakunya, hingga setelah itu ia jadi mengirimkan sebuah artikel ke Sondu. Nah, artikel itu ternyata berisi
jika seseorang menerima donor organ, sikap dan kelakuannya kemungkinan bisa berubah seperti pendonor. Riset telah membuktikan bahwa ada 70 pasien yang mengalami perubahan sikap setelah melakukan transplantasi jantung. Dulu pernah ada pasien yang menerima donor jantung dari pria yang mengakhiri hidup, dan setelah jantung ditransplantasikan, pasien tersebut mengalami perubahan sikap, dan 10 tahun kemudian si pasien juga mengakhiri hidup seperti pria pendonor. Ada juga seorang pasien vegetarian, tapi setelah menerima donor jantung dari orang yang suka makan daging, si pasien yang awalnya vegetarian tiba-tiba jadi suka makan daging. Mungkin Kyu Jong bisa menjadi pembunuh disebabkan karena menerima donor jantung dari Kang, sebab Kang dulunya memang pembunuh. Sondu pun masih merasa hal tersebut tidak masuk akal, tapi Shin menghubungi dan meyakinkan bahwa hal seperti itu bisa saja terjadi. Penerima donor bisa berubah sikap dan berperilaku seperti pendonor, dan Shin merasa Kyu Jong sepertinya telah mengalami perubahan sikap dan berperilaku seperti Kang. Hal itu bisa terjadi karena Kyu Jong mungkin telah menemui ibunya Kang, sebab jika Kyu Jong benar telah menemui ibunya Kang, secara naluri, perilaku Kyu Jong perlahan akan berubah menjadi seperti Kang. Shin tahu hal tersebut memang terdengar tidak masuk akal, tapi hal tersebut juga bukan hal yang mustahil. Di sisi lain, Kyu Jong yang kini pergi naik bis, ingat bahwa dulu selesai menjalani transplantasi jantung, ibunya Kang sering mengikutinya diam-diam. Ibunya Kang sering memperhatikan Kyu Jong karena jantung anaknya telah hidup di tubuh Kyu Jong. Suatu hari ibunya Kang mendekat dan menyentuh dada Kyu Jong, hingga saat itulah Kyu Jong perlahan mulai mengalami perubahan sikap seolah menjadi seperti Kang. Entah hal tersebut benar atau tidak, tapi penjelasan di film ini memang seperti itu. Kyu Jong akhirnya makin dekat dengan ibunya Kang, dan ingatan itu membuat dada Kyu Jong kini semakin sakit. Setelah waktu berlalu, Kyu Jong yang kembali pergi dengan bis mendapat pesan dari Sondu yang minta agar Kyu Jong menebus kejahatannya dengan menyerahkan diri. Kyu Jong pun langsung menghubungi Sondu dan minta Sondu untuk tidak mencampuri urusannya. Sondu jadi mengajak bertemu, tapi Kyu Jong baru akan menyerahkan diri setelah mengakhiri semuanya. Kyu Jong menutup panggilan dan langsung membuang ponselnya. Tak lama, rekannya Sondu mendapat kabar bahwa lokasi Kyu Jong saat ini berada di daerah rumah ibunya Kang. Si rekan pun bergegas pergi dengan Sondu menuju lokasi. Sampai saat tiba di kantor polisi terdekat, mereka langsung minta ponsel Kyu Jong yang sebelumnya ditemukan di tengah jalan. Petugas langsung memberikan ponselnya Kyu Jong, namun Sondu tidak bisa memeriksa karena ponselnya Kyu Jong terkunci. Setelah itu Sondu mendatangi rumah ibunya Kang, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Sondu jadi pergi lagi dengan rekannya, dan ia langsung menghubungi polisi lain agar berjaga di kamar tempat pemuda pertama dirawat. Kyu Jong rupanya kini sudah tiba di rumah sakit tempat pemuda dirawat, tapi di depan kamarnya sudah dijaga polisi. Kyu Jong pun bisa dengan mudah mengalahkan polisi itu, dan ia langsung kabur setelah Sondu dan rekannya muncul. Sondu dan rekannya jelas langsung mengejar Kyu Jong, tapi Kyu Jong berhasil sembunyi sambil menahan rasa sakit di dadanya. Malamnya, Kyu Jong bertemu pacarnya dan mereka langsung berpelukan. Sondu juga telah menyuruh polisi lain untuk menyadap ponsel ayahnya Kyu Jong. Hingga setelah itu, Kyu Jong langsung menghubungi si ayah lewat telepon umum. Si ayah sangat khawatir dengan keadaan Kyu Jong, dan ia ingin Kyu Jong dioperasi lagi agar bisa sehat. Tapi Kyu Jong yang sudah putus asa menolak, dan ia minta si ayah agar sebaiknya mengurus dirinya sendiri. Kata-kata Kyu Jong yang seolah ingin berpisah itu tentu membuat si ayah sedih, dan percakapan itu didengar oleh Sondu. Si ayah minta Kyu Jong menyerahkan diri agar mereka bisa hidup seperti dulu, tapi Kyu Jong menolak. Menurut Kyu Jong, para pemuda itu pantas mati karena mereka telah merendahkan wanita yang Kyu Jong cintai. Tidak ada satupun dari mereka yang minta maaf secara tulus, jadi sekarang Kyu Jong akan mengakhiri semuanya. Sondu yang mendengar itu pun langsung pergi, dan si rekan yang ingin ikut tidak ia pedulikan. Hari pun berganti terang, hingga Sondu akhirnya tiba di rumah ibunya Kang. Kyu Jong ternyata sudah menantikan kedatangan Sondu, sampai singkatnya setelah itu, Sondu dan Kyu Jong pun berkelahi di lumpur. Dulu Sondu juga berkelahi dengan Kang di tempat itu, jadi sekarang Kyu Jong yang berperilaku seperti Kang akan menghabisi Sondu karena dulu Kang mati di tempat itu. Sondu pun minta Kyu Jong untuk sadar karena tujuan ibunya Kang mendonorkan jantung anaknya
hanya agar Kyujong bisa tetap hidup. Tapi setelah diberi kesempatan hidup, Kyujong malah menjadi pembunuh seperti Kang. Dan Sondu yakin jika ibunya Kang tahu, pasti ia akan sangat kecewa. Tapi Kyujong yang tak mau mendengarkan malah menghajar Sondu, hingga mereka pun lanjut berkelahi. Dengan tenaga yang tersisa mereka saling pukul, sampai Kyujong akhirnya terbaring tak berdaya. Sondu yang panik berusaha memberi pertolongan, namun darah keluar dari mulut Kyujong. Singkatnya, Kyujong pun dibawa ambulans dan Sondu langsung menjemput ayahnya Kyujong menuju rumah sakit. Si ayah lalu cerita bahwa dulu Kyujong baru bisa berlari setelah melakukan transplantasi jantung. Saat itu si ayah sangat senang, tapi suatu hari Kyujong tiba-tiba mengalami perubahan sikap. Kyujong yang awalnya penurut tiba-tiba berubah menjadi gampang marah dan mudah tersinggung. Dan saat si ayah bertanya ke dokter, dokter menganggap hal itu efek samping setelah operasi. Awalnya si ayah percaya, tapi makin lama sikap Kyujong malah makin menyebalkan. Si ayah akhirnya mencari tahu di internet tentang perubahan sikap seseorang setelah melakukan transplantasi jantung, hingga si ayah menemukan bahwa sikap dan perilaku pendonor jantung bisa pindah ke orang yang menerima donor. Si ayah pun jadi mencari tahu seperti apa orang yang mendonorkan jantung untuk Kyujong, tapi si ayah tidak berani dan tidak sanggup membacanya. Setelah itu, Sondu dan si ayah akhirnya tiba di rumah sakit, tapi operasi Kyujong masih belum selesai. Pacarnya Kyujong yang datang sangat cemas, tapi si ayah menenangkan karena ia yakin Kyujong anak yang kuat. Waktu operasi pun akhirnya berhenti, hingga membuat Sondu dan yang lainnya terdiam. Setelah waktu berlalu, Sondu melihat foto Kyujong bersama ibunya Kang dan video Kyujong merayakan ulang tahun bersama si ayah dan si pacar. Namun kebahagiaan itu hanya tinggal kenangan karena kini Kyujong sudah meninggal dunia. Sondu lalu teringat perkataan Shin tentang ibunya Kang yang dulu memilih mendonorkan paru-paru anaknya hanya untuk Sondu. Sondu juga ingat kebaikan ibunya Kang yang sempat memberinya makanan, dan kini Sondu hanya bisa melihat foto ibunya Kang di pemakaman. Ibunya Kang sebenarnya dulu sangat ingin bertemu dengan Sondu, dan sekarang Sondu melihat rekaman CCTV saat ibunya Kang datang ke kantor polisi hanya untuk memberikan Sondu makanan. Ibunya Kang sepertinya sudah menganggap Sondu seperti anaknya sendiri karena paru-paru anaknya berada di tubuh Sondu. Ibunya Kang selalu menunggu di kantor polisi hanya untuk melihat Sondu, namun sayangnya Sondu tidak pernah menyadari itu. Ibunya Kang yang tidak punya keberanian menemui Sondu secara langsung pada akhirnya memilih pergi, karena melihat Sondu baik-baik saja sudah cukup baginya. Sondu pun akhirnya mulai merasakan kesedihan setelah melihat ibunya Kang, sama seperti berubahnya sikap Kyujong setelah bertemu ibunya Kang. Sondu bisa merasakan rasa sedih kehilangan sosok ibu, jadi akhirnya ia pun hanya bisa memutar rekaman CCTV ibunya Kang berulang-ulang. Jadi itulah seluruh alur film I Am Here 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.